Hai Singham, gue Eno Bening dan ini adalah video tahunan gue di mana gue akan ngobrol sama diri gue sendiri tentang diri gue sendiri. Tentu tujuan utama dari bikin video ini adalah untuk diri gue sendiri, bahan evaluasi, bahan pengingat, dan lain-lain. Dan tapi gue share ke publik biar kalian yang emang ngikutin hidup gue dari tahun ke tahun makin tahu gue ngapain, karena menurut gue akan lebih seru kalau kalian tahu. Dan tentu gue harap bisa jadi bahan diskusi, bahan evaluasi dari kalian juga untuk diri gue atau untuk kalian ke diri kalian sendiri. So, let's begin. Eno Bening di 2022 merespon Eno Bening di 2021. Oke, Eno Bening 2021, lu ada pesan-pesan dan obrolan apa? Mari kita respon. Keadaan nih di Eno Bening di 2021 untuk Eno Bening di 2022 ya. Oke, kita mulai dari kesehatan ya. Kesehatan gue rasa makin bagus ya. Penyakit-penyakit yang biasa rutinitasnya kayak asam lambung lu atau asam urat nih. Sebenarnya hari ini lagi masih asam urat kaki lu ya. Gara-gara apa juga nggak tahu, tapi nggak separah dulu asam uratnya. Yes, asam urat dan penyakit lambung, radang berkurang. Cuman sekalinya kena bete banget gitu. Mungkin karena dulu waktu gue masih gemuk-gemuknya gitu ya, karena sering kena rutin bulanan jadi terbiasa gitu ya. Sedangkan ketika jaga pola makan, olahraga, kena tuh paling 2-3 kali tapi berasa banget. I know it's a good thing, tapi kayak berasa banget, ngerti nggak sih lo? Karena nggak terbiasa. Lu nggak terlalu kurus kayak dulu, ya nambah berat badan tapi otot, bukan lemak. Lu udah punya, males banget buka, tapi lu udah ada di sini ya. Lu udah ada di sini, pertahankan. Lalu berikutnya, karir konten kreator. Akhirnya ketemu flow-nya, bagaimana cara menyusun sosial media pilar dengan baik, gitu loh. Bagaimana lu memanfaatkan konten-konten lu biar nggak gemuk di YouTube doang, tapi juga bisa lu salurin ke TikTok dan Instagram dengan cara pilar konten. Yes, masih gue lakuin sampai sekarang dan works banget, tapi frekuensinya gue kurangin karena ada hal penting. Nanti kita bahas di belakang. Bahkan lu udah hire orang, bantu lu di sosmed ya, nggak cuman di editing doang. Perkuat branding lu sebagai seorang sosial media strategis. Jangan lagi perkuat branding sebagai seorang kurator meme. Gimana ya, masalah ini tuh ya, branding sosial media strategis tuh udah kental banget, tapi gue ragu nih apakah gue teruskan atau enggak, karena ada satu hal yang tadi itu tuh yang cukup krusial, yang banyak mengubah hidup gue. Dan itu pasti juga terjadi gara-gara brandingan sosial media strategis yang udah berhasil di tahun ini. Tapi ya kita bahas nanti di belakang. Jadi itu ya, ada Discord Eno Bening yang mesti lu jaga dan pelan-pelan dikembangin, entah jadi apa itu. Discord Eno Bening makin banyak, makin rusuh, makin seru. Bahkan udah ada agenda-agenda kumpul, nongkrong. Ya, gue rasa tahun depan mesti agak rutin nih, sebulan sekali kita ada nongkrong nih. Tapi ya kasihan ya, yang nggak di Jakarta atau sekitarnya susah untuk ikutan nongkrong. Sangat mensyukuri keputusan gue untuk bikin Discord berbayar instead of Discord yang gratisan. Masalahnya sekarang di YouTube ada member gratis, dibagi-bagiin sama orang. Nah, Discord gue paling demen nyebar member gratis itu. Buat bikin anak orang masuk Discord, ya tebar ranjau lah. Seru, kalau lu belum join rugi banget. Dapat banyak endorse dan sponsor ya, paid promote di tahun ini. Nggak nyangka, padahal nggak aktif-aktif amat sebenarnya di sosmed, tapi itulah pentingnya branding. Followers mau berapa, kalau branding lu bagus ya nanti datang-datang aja gitu. Jadi yang penting adalah brandingnya gitu. Jadi jangan ragu lu untuk mengusir orang-orang yang nggak sesuai sama branding lu dan nggak sesuai sama target audience lu. Yes, pertahanin itu, branding bukan jumlah followers. Di tahun ini pun gue jarang, bisa lu hitung berapa video YouTube gue upload tahun ini gitu, jarang banget. Tapi puji Tuhan masih ada gitu brand yang ngelihat bahwa iya, gue butuh target audiensnya Eno gitu, gue butuh marketnya Eno, bukan jumlah followers Eno gitu. Tentu jumlah followers pasti akan menjadi nilai tertentu gitu loh. Tapi ada gitu loh brand yang tahu kalau ngapain kita ke orang yang 10 juta followers tapi tidak sesuai target market kita gitu loh. Lebih baik kita cari yang sudah sesuai sama target audience kita, yang emang cocok sama barang kita. Dan itu terjadi banget di tahun ini. Jadi ya, jangan incer kuantitas. Untuk gua, kalau kalian konten kreator, awal-awal kuantitas, tapi untuk gua incer konten yang gue bisa bikin dan gue mau bikin. Terus mulai ketagihan main AW4. Tahun ini rekor, Steam Summer Sale dan kawan-kawan hampir nggak beli game sama sekali karena gamenya kalau nggak AW4 Project Winter mulu, kalau nggak AW4 Project Winter mulu. Kalau nggak Elden Ring, AW4, wah, Three Kingdom sih, Total War Three Kingdom sih, bener-bener kacau sih. Gua memutuskan hari ini stop main karena gila, gue nagih banget. Gue gak tahu lu tahun depan nagih game apa tapi Total War jangan dimainin, jangan install dulu, jangan beli dulu. Ya, kacau. Waktu lu kacau abis. Lu bisa bener-bener sampai gak tidur. Stop main Total War dulu. It's a fucking good game. Saking bagusnya gue gak tidur. Jadi stop dulu. Percintaan masih sama ibu negara. Tapi saya dituduh tidak mencintai perempuan gitu. Lagi-lagi fitnah. Gue tahun ini
Difitnah apa ya? Kayaknya tahun ini aman ya gue. Semenjak gue tidak menyentuh, ya gue masih bermain meme, mengkonsumsi meme gitu, tapi gue nggak menyentuh konten-konten berbau meme lagi. Gue nggak mau dapat target audience itu lagi. Gue berhenti untuk mendapatkan atau menyenggol-nyenggol market tersebut. Hidup gue damai dan seru aja sih. Ya paling orang-orang salty dan orang-orang yang melabeli dirinya membenci segalanya gitu. I hate everything equally aja gitu. Ya atau emang yang orang caper aja gitu. But so far I think life is good ya. Mungkin karena dulu gue nggak terlalu sering share my private life atau pandangan gue terhadap A, B, C, D, E gitu. Dan tahun ini kan gue lebih sering live untuk ngomongin A, B, C, D, E, pandangan gue tentang A, B, C, D, E gitu. Jadi mungkin orang mulai memahami gue tidak dari bacotan bocah SD gitu yang viral di Facebook atau Twitter gitu. Tapi jujur gue kangen berantem online sama mereka yang emang gak bakal menjarain gue. Tapi yang namanya cuman kangen, ya belum tentu gue pengen balik ke sana. Yang kadang pun gue gak nyari berantem gitu, tapi mereka aja yang suka nyamperin gue, konten-konten gue. Tapi dulu tuh gue diajak gelut, gue gelut gitu loh secara online, dalam artian the argument, online argument battle gitu. Kalau sekarang mereka kayak gitu juga, masih ada aja yang cipratin air, cipratin lumpur ke gue, cuman kayak males gitu. Apakah lu merasa jadi lebih lega ketika lu nggak balas mereka? No. Apakah lu nggak khawatir akan dapat persepsi orang kalau lu takut debat online? No. Terus apa? Ya kontraproduktif aja. Otak gue sekarang ngitungnya gitu loh, produktif apa nggak produktif. Emang simplifikasi banget gitu, atau kapitalism mindset banget gitu. Tapi ya gue harap kalian ngerti lah maksud gue. Lu punya anak sekarang, no? Anak anjing. Namanya Kacan. Kacan QB, anak lu Pom lucu banget. Dan dengan hadirnya Kacan ternyata relationship jadi makin seru dan betul, makin belajar banyak malah. Gue jadi ngerasain gitu gimana sih rasanya nanti kalau punya anak yang manusia gitu. Kalau lu anak anjing aja yang nggak bisa ngurus, apalagi anak manusia gitu yang lebih serius, man. Sorry ya, bukan berusaha merendahkan atau apa gitu. Kalau lu melihara kucing gitu yang tinggal dikasih makan, ya gue pernah melihara kucing gitu kayak easy task. Sorry, gue akan bilang easy task gitu. Tapi pas gue melihara anjing, it's a whole new level sih, sumpah. Dan gue jadi belajar banyak juga dari beliau bahwa ya kita butuh kesabaran, butuh kedisiplinan yang nggak mudah gitu. Dan anjing nih makhluk yang bener-bener lucu, pinter. Kalau kita disiplin dia disiplin, kalau kita nggak disiplin ya dia bisa ikut jadi nggak disiplin gitu loh. No, di 2022 bikin yang kayak The Future bikin, yaitu setiap lu jalan-jalan ketemu klien, lu bawa satu asisten lu atau videographer lu. No, mission failed. Try again next time. Gue nggak bikin karena klien gue online semua. Ketemu sesekali, but mostly online. Mission failed. Mulai rapin thumbnail sama judul video, cover mulai diganti, let's rebranding, dan bikin video perkenalan and opening yang baru. Mission failed, we try again next time. Gue udah kepikiran untuk bikin, cuman oh my god. Oke, bikin tahun ini. Oke, next. Dulu impian kita apa no? Punya PC. Nyet, udah kebeli. Monitornya sekarang 2, webcamnya 4 juta, mic-nya bagus, interface. Dulu impian lu apa sih no? Bisa main game. Ya kerja aja tiap hari gak apa-apa, yang penting bisa main game. Nyet, sekarang lu kebanyakan kerja gak bisa main game. Sekarang lu gak perlu nunggu sale gamenya. Lu beli Age of Empire gak pakai nunggu sale, lu tinggal beli kalau lu emang udah suka. So it's harder no back then. Lu gak boleh ngelakuin ini ke orang lain no. Kayak, lu mah mending dulu gua gitu. But you can do it yourself no. Lu mah mending no di 2022. Eno di tahun 2005, 2006 apa kabar? 2007, 2008. Iya, gue rasa itu akan selalu menjadi apa ya? Penenang ya, kopium atau I don't know, sesuatu yang bisa menenangkan otak gue gitu. Aduh, gue mau kalau cerita tentang kemiskinan tuh kalian langsung bete sih. Tapi untuk menghemat goceng apa 10.000 gitu buat naik ojek, gue jalan kaki. Gue jalan kaki dari tujuan A ke B. Iya, susah itu dulu gue. Gue mesti nunggu angkot lama-lama. Gue mesti taruhan tiap malam atau tiap pagi berangkat gitu. Apakah gue korban maling, korban copet, korban kriminal? Thank God, enggak. Dulu impian gue cuman ya dapat kerjaan pokoknya setelah kuliah, terus bisa beli game pakai duit gaji, karena dulu cuma ada duit jajan dan duit jajannya dikit. I don't know, gue beruntung atau emang inilah buah yang sudah seharusnya gue petik dari dulu. So selalu pakai itu di otak lu ketika lu merasa terpojok no. Ini nggak ada apa-apa dibanding zaman-zaman lu dulu lu sekolah gitu. Be grateful and keep moving forward. You don't have to run. You can walk fast or even walk. Just don't give up. Oh, back to the gym kalau misalnya udah bisa no. Back to the gym. We go gym boy. Wibugar is back. Gue pengen buka jaket buat nunjukin, but no. We go gym. Walaupun akhir-akhir ini agak banyak bolong karena situasi cuaca dan waktu. More on that later. But we go gym and you should go to gym too. Thank you udah bening di 2022 udah dengerin gue.
Gimana kabar Eno Bening di 2022? 2021 keuangan tertinggi, 2022 pertahankan atau lebih baik? Oke, Eno Bening 2021, let Eno Bening 2022 control the stage. So, itulah respon gue terhadap Eno Bening di 2021. Dan sekarang Eno Bening di 2022 akan ngomongin apa aja yang berubah signifikan dalam hidup gue selama 1 tahun ini. Oke, masalah kesehatan, masalah tubuh. Sebenarnya kita udah mulai rutin olahraga, mulai rutin nge-gym. Banyak banget teman-teman kita yang mau ikut gym juga, sampai kita bikin hashtag WeBugar, We Go Gym. Akhir-akhir ini sering bolong-bolong karena masalah cuaca dan masalah waktu. Detailnya akan gue jelasin di kategori ekonomi atau kerjaan dan bisnis. Lu tahun ini juga awalnya rajin banget bikin makanan sendiri. Lu bener-bener masak, lu bener-bener belanja, lu bener-bener berusaha untuk hidup masak gitu loh. Karena gue seneng masak, gue gak senengnya nyuci piringnya gitu. Dan gak tau kenapa makanan gue enak-enak kalau gue yang masak, tapi masalah waktu lagi. Dan gue rasa lu mesti segera balik ke habit masak sendiri. Gak harus selamanya, gak harus tiap hari gitu loh. Kalau emergency ya lu bisa pesan online atau ke restoran, but please mulai masak sendiri dan yang bisa disimpan di kulkas gitu, yang tinggal angetin dan lain-lain biar waktu lu cukup gitu, hemat gitu. Kategori love and relationship, ya masih sama ibu negara, masih sama anak lu Kacan. Relationship pasti ada jatuh bangunnya, dan gue rasa tahun ini paling banyak jatuh bangunnya, but we're still together dan kita makin memahami satu sama lain, and I hope kita bisa go further, yaitu punya anak satu lagi. Gak canda ngurus satu Kacannya udah bener-bener lucan. Kategori ekonomi, income lu nggak terlalu jauh beda dari yang tahun lalu, tapi tahun ini lebih banyak spend, dan emang itulah yang gue pengen, spend untuk produktivitas, bukan buat yang terlalu foya-foya. Ya foya-foya dikit gak apa-apa lah buat menyenangkan hati lu gitu, tapi jangan yang terlalu foya-foya. Jadi sekarang lu spend ke banyak hal dalam setahun ini yang menurut gue sangat produktif dan keputusan yang sangat tepat. Yang pertama adalah, ingat lu bacotin masalah rumah dan lu gak mau beli rumah, dan akhirnya lu memilih ngontrak, dan ya tahun ini akhirnya lu ngontrak. Dan lucunya lu gak di kontrakan, lu masih di kosan. Karena kontrakan itu difungsikan untuk anak-anak Clean Sound, anak-anak KOL, anak IPP untuk kerja di sana. Awalnya benar-benar kita meraba, kita masih cari tahu dan lain-lain. Dan akhir tahun akhirnya kita udah mulai ketemu polanya dan temanya. Yang tadi di kontrakan cuma ada Dika sama Ryu, sekarang ada Raymond, Ewin. Pokoknya lu harus selalu spend lebih banyak ke Clean Sound, ke kontrakan. Karena ingat, impian lu itu adalah membuat ruang kreatif, bikin Clean Sound lebih gede, bikin Clean Sound punya ruang main game, punya ruang syuting, studio, jalan-jalan, kayak node, kayak offline TV. Buang semua terus duit lu ke arah situ Lu harus bikin sesuatu yang makin keren-keren lagi. Dan kita masuk ke kerjaan dan bisnis, dan inilah menurut gue perubahan yang paling signifikan sih dalam hidup gue. Selain sewa kontrakan dan pindahin orang-orang dari berbagai macam kota ngumpul di kontrakan untuk bekerja bersama, gue mundur dari Clean Sound. Mundur dalam artian tidak lagi menjadi leadernya, tidak lagi menjadi CEO of Clean Sound gitu, atau apapun itulah yang ngedirect anak-anak untuk begini, begitu, bikin konten ini, bikin konten itu, dan lain-lain. Lu mempercayakan seorang Andika Barudak Kircon untuk menjadi leader di Clean Sound. Nggak hanya leader di Clean Sound, tapi leader juga di KOL dan di YPP ya. Apa bedanya KOL, Clean Sound sama YPP ya? Kepalanya adalah KOL, yaitu adalah tempat cari duitnya nih. Di situ kita menyediakan jasa untuk membuat konten sosial media dari hilir ke hulur. Dari penyiapan strateginya, brandingannya, terus penyalurannya mau kayak gimana, pembuatan kontennya mau kayak gimana, bahkan sampai penyebaran kontennya. Jadi bener-bener 360 sosial media, dari yang usaha kecil sampai usaha paling gede. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa klien tetapnya. Nah, di dalam KOL itu juga ada talent management dalam nama Clean Sound, yaitu talent-talent lu yang bikin konten, yang seru-seruan, dan menjadi apa ya? Kalau orang-orang bilangnya kayak panti asuhan gitu, padahal enggak lah, ya ampun, kayaknya gimana gitu kan. Tapi gue suka semangat panti asuhannya gitu, berkumpul bersama, seru-seruan bareng, suka duka bareng, yang pasti bikin konten seru-seruan bareng. Dan yang terakhir adalah YPP, yaitu medianya, yaitu adalah menjadi salah satu pilar media yang akhirnya nanti akan diurus juga sama Dika lah, pokoknya tiga-tiganya lah. Dan ya, gue kayak buang duitnya ke sana lah. Menghasilkan apa enggak? Kadang menghasilkan, kadang tidak menghasilkan. Dan tentu saja tahun ini lebih banyak tidak menghasilkannya. Maksudnya kita punya klien, ya kayaknya udah ngerti ya lu pada, bahkan gue sendiri gitu udah nggak kaget gitu, kayak banyak kok perusahaan yang minus terus tiap tahunnya tapi dapat banyak klien gitu. Ya ini nggak sama kayak gitu, tapi hasilnya sama. Kita juga banyak klien tapi tetap masih minus. Dan apa yang ngebuat minusnya itu pasti beda perusahaan gue dengan perusahaan dia atau perusahaan-perusahaan yang kalian lihat merah lainnya. Targetnya nggak apa-apa minus, tapi produktif, bukan minus karena idle. Itu menyebalkan sekali. Dan ini buat yang nonton gitu ya, kalau kalian nganggap kayak wah ini kayak ini apa, organisasi di sekolah, di kampus gitu ya, jadi ketua, terus digantiin ketuanya, terus ada bendaharanya segala macam dan kayak sukarela. Enggak, mereka semua digaji.
walaupun gajinya kecil tapi digaji, oke? Jadi biar kalian nggak salah tangkap gitu kalau kontrakan atau KOL atau Cleansound atau apapun itu isinya tuh kayak di kampus atau di sekolahan gitu. Beda. Ini bener-bener udah buang duit dan cari duit. Semoga cari duitnya lebih banyak tahun depan. Amin. Dari kerjaan dan bisnis gue juga ada enobening secara enobening. Enobening tuh ada dua. Enobening secara ya mau nggak mau gue seorang yang bisa masuk kategori influencer atau KOL, dan enobening sebagai freelance social media strategis. Justru enobening sebagai social media strategis itu yang melahirkan KOL. Kalau dulu tuh biasanya klien-klien gue itu cuman nge-hire gue sebagai pembicara, isi workshop, konsultasi, perencanaan deck, perencanaan strategi, atau evaluasi atau report gitu. Jadi kayak cuman di ujung sama di akhir, antara persiapan atau evaluasi. Nah, semenjak ada anak-anak yang join di kontrakan, mereka jadi mesin produksinya bisa gitu loh. Nah, enobening sebagai social media strategis kayaknya akan lebih fokus di KOL gitu. Susah untuk ambil klien satuan lagi. Kenapa? Nanti. Tapi kalau ada waktu ya nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi ya mulai dibatasi sih gitu loh. Nggak sebanyak kayak dulu karena waktunya terbatas. Dan enobening secara influencer, jujur kurang banget produktivitasnya. Dikit banget upload video, dikit banget live streaming. Tapi member makin banyak, tapi subscriber ada aja nambah. Problemnya karena apa? Ya problemnya sama. Yang ngebuat gue juga nggak bisa ngambil banyak freelance, nggak bisa masak sendiri lagi terlalu sering, bolong-bolong gym. Masalahnya adalah waktu. Nah ini the big question. Kenapa sih No? Waktu lu ada apa? Kenapa merembet ke semua kategori-kategori tersebut? Nah ternyata seberharga itu ya waktu teman-teman. Dan di gua tuh udah yang kayak wow, ternyata 24 jam itu kurang dalam hidup gua. Gua nggak tahu kalau kalian gimana, tapi kalau menurut gua buset kurang sekali. Jadi di akhir tahun 2022 enobening memutuskan untuk kembali bekerja di korporat. Gua sekarang sudah bekerja lagi walaupun masih masa uji coba sebagai program director. Yes, program director itu udah bukan lagi sosial media strategis yang berfokus dan berkutat di sosial media aja. Program director yang gua jalani sekarang memang juga masih menghandle sosial media, tapi bisa beyond, bisa lebih dari sekedar sosial media. Makanya ini menarik dan ini adalah tantangan baru buat gue. Gue pengen banget loyal, gue pengen banget nyoba ngembangin diri gue di sini, belajar banyak hal baru lagi di sini. Secara teknis pekerjaannya eno banget, tapi secara suasana atau tema itu nggak eno banget. Nanti kalian sadar deh kayak gitu. Tapi gue rasa tema itu nggak masalah ya untuk nggak gue banget, karena itu bisa gue pelajari dari kiri dan kanan gitu. Karena yang terpenting dalam pekerjaan ini adalah teknisnya. Bagaimana nih bisa berjalan lah ini semua dan menghasilkan tentunya. Ya namanya udah kerja kontrak, kembali menjadi budak korporat, ya waktu gue kepake. Makanya gue jadi jarang upload, jarang bikin konten, jarang live, dan makin kurang ke gym, makin kurang bikin makanan sendiri dan lain-lain. Tapi ini semua gue rasa butuh penyesuaian aja gitu. Gue kan bener-bener baru akhir 2022 aja nih ambil job ini, dan gue seneng banget, gue seru banget, gue merasa apa ya, kayak wah gitu loh. Gue harap kalian semua yang nonton, para Singham, bisa tetap dukung gue dan mengikuti jalan hidup gue yang baru ini. Karena setelah penyesuaian waktu, gue yakin gue bisa mulai upload lagi, gue mulai bisa live lagi, dan lain-lain. Cleansound akan lebih gila lagi karena udah dipegang Dika. Nggak harus apa-apa nunggu gue, nggak harus apa-apa perizinan gue. Udah banyak mereka ngelakuin hal-hal seru tanpa gue gitu. Mereka beli stack dari Jepang, mereka review, mereka kemarin jalan-jalan ke wahana apa gitu. Oh iya, kita tiba-tiba diajak ke Singapura. Itu, wah gila, itu gokil banget sih. Seru banget ke Ava Singapura. Kayaknya mesti mulai mikirin plan ke depannya mau jalan-jalan kemana lagi nih. Seru soalnya. Sama Cleansound bikin camping kemana kek, bikin konten-konten seru-seruan di mana kek. Pokoknya having fun and create the content out of it. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, gue masuk TED Talk. Nah, tahun 2022 tuh lu masih pelit sama diri sendiri, no. Contoh adalah, kalian tahu nggak? Terbiasa dengan kemiskinan, manusia ini tidak ganti-ganti kasur dari dia SD. Bukan gak ganti kasur, spring bednya diganti. Cuman kerangka spring bednya itu nggak pernah diganti. Jadi selalu menggunakan ukuran waktu gue kecil. Ya dulu waktu gue kecil luas, tapi sekarang itu udah nggak muat gitu loh. Kaki gue keluar, tangan gue keluar, dan jadi gue kalau tidur tuh mesti ngerengkel gitu. Dan gue baru sadar gitu, kualitas tidur gue jadi kurang baik. Dan kayak lu bisa beli kapan aja gitu, tapi kayak gue terlalu males untuk beli sebenarnya. Ada duitnya tapi kayak ngerti gak sih lo? Aduh males, udahlah masih bisa tidur sini. Tapi kayak nggak, no, stop. Lu nggak boleh pelit sama diri sendiri. Minimal untuk kesehatan dan kebaikan lu lah gitu loh. Lu tau gak sih kebiasaan kayak lebih murah naik yang ojek online daripada taksi online. Naik ojek online aja gitu. Padahal jadi kayak masuk angin, kehujanan gitu. Kayak no, tolonglah jangan pelit-pelit jadi orang, ke diri sendiri lagi pelitnya. Please no, 2023 jangan pelit-pelit. Spend tidak hanya untuk Cleansound, tidak hanya untuk ruang kreatif yang impian lu, tapi juga ke diri lu sendiri, no. Spend duit lu di situ. Ngapain duit ditabung, no? Lu udah gak mau beli rumah, jadi spend, oke?
spend. Terus kerja keras, pertahanin posisi lo sekarang sebagai program director. Upgrade gitu. Tidak lagi sosial media strategis aja, tapi juga seorang program director. Buat lo pada yang kepo program director ngapain, gajinya berapa ya, lu Google aja lah sekarang ya. Oke, gue rasa itu sih 2023. 2022 tuh apa ya sedihnya? Banyak sih mungkin, cuman gue nggak sadar apa ya sedihnya. Mungkin gue lupa. Gue terlalu excited sama banyak perubahan di akhir tahun ini yang clean sound. Di akhir tahun akhirnya ganti CEO, terus akhirnya gue bekerja gitu. Dan itu ya karena gue bekerja, ya jadinya clean sound mesti ada yang handle dan gue percayakan pada Dika. Awas aja dulu Dik, aneh-aneh. Oh ya, gue pengen clean sound 2023 tambah talent. I don't care, tambah talent, jadiin studio itu tempat produktif untuk syuting. Tambah talent. Dik, kalau nonton video ini tambah talent Dik. Mesti lebih sering dan lebih aktif lagi ke event-event offline. Focus on offline activation, not only online, no. For both of clean sound and you. I think that's it and that's all. I love Ibu Negara, I love Kacan. Thank you para Singham atau kalian yang gak mau mengakui diri kalian Singham. Gue sendiri juga geli gitu manggil kalian Singham keterusan, tapi gimana ya? Tapi thank you. AdSense gua nggak banyak, tapi dari member ya lumayan lah, ada jutaan dapat duit gitu. Dan tentu duitnya itu gue pakai buat foya-foya bareng kalian juga gitu. Mungkin kalian yang nggak member cuma nonton doang, tentu kalian juga thank you lah udah meluangkan waktunya untuk mensupport gua. Whoever you are, thank you. Tahun ini keren banget. Dan gue harap kalian juga mendapatkan tahun yang keren di 2022. Kalau kalian ingat, kalian harusnya sudah menulis di komen di video tahun lalu tentang tahun 2021. Ini saatnya kalian membalas komen itu nggak sih di video tahun lalu, dan gimana lu sekarang gitu. Dan jangan lupa abis kalian balas komen kalian di video tahun lalu itu, kalian komen di video ini. Apa pesan kalian untuk kalian di 2023? Ayo komen sekarang. So ya, sekali lagi thank you. 2023 jauh lebih baik, jauh lebih seru, dan jauh lebih membawa kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.